Nah, yang menarik tentu akhir-akhir ini MUI yang di dalamnya ternyata jadi sarang teroris. MUI sudah bertransformasi menjadi embrio yang merusak bentuk kebinekaan itu sendiri. Jujur, ini sangat memalukan sekali. Jika perlu semestinya pengurus dibubarkan saja. Salah satu Menteri Jokowi yang kerap dibuli dan dilecehkan dengan sedemikian rupa adalah Menteri Agama Gus Yakut. Dan sudah dapat kita tebak, mereka yang paling santer bully Gus Yakut, siapa lagi kalau bukan golongan pembenci terhadap toleransi, keragaman budaya, agama, bahasa, suku, dan tentunya terhadap Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara. Sedangkan masyarakat umum yang hanya sekedar ikut-ikutan, tidak paham konteksnya. Gus Yakut bagi kelompok di atas adalah salah satu halangan berat. Pasalnya, dengan kewenangan di institusi yang wajib berdiri netral dan membela yang tertindas dan lemah, akan menjadi bulan-bulanan kaum intoleran, radikalis, ekstremis, dan fundamentalis, teroris, dan mental para pengemis. Sudah jadi tugas abdi negara semacam Gus Yakut. Negara harus hadir di tengah mereka. Jangan sampai kejadian-kejadian pembantaian pemeluk dan pemilih keyakinan lain dibantai seperti di Tumasik pada era SBY. Dan tak hanya itu, bentuk intimidasi juga harus sirna dari muka bumi Indonesia. Maka tidak heran jika setiap kalimat yang keluar dari Gus Yakut dipahami secara interlude oleh mereka. Semestinya harus dipahami secara interpretasi. Kemudian disuarakan secara beramai-ramai di sosial media. Dan bodohnya masyarakat umum yang tidak memahami konteks ikut melentingkan ke udara. Termakan narasi kaum intoleran di atas. Kacau lah sudah. Maka tidak heran imbas dari narasi tersebut, hoax dan cenderung fitnah tersebut menyebabkan jajaran Kementerian Agama di bawah Gus Yakut dipandang rendah kinerjanya dari berbagai survei. Padahal sebaliknya Gus Yakut secara senyap tapi smart dengan kewenangan yang ia miliki menelusup ke mimbar-mimbar dakwah, ormas agama, LSM keagamaan seperti MUI, dan lain sebagainya. Ia menguatkan gerak derap langkah bagi aparat. Sampai di sini kiranya kita semua bisa dipahami. Nah, yang menarik tentu akhir-akhir ini MUI yang di dalamnya ternyata jadi sarang teroris. Ini tentu sangat mengagetkan kita semua. MUI sudah bertransformasi menjadi embrio yang merusak bentuk kebinekaan itu sendiri. Ingat, MUI itu ada di setiap kabupaten, bahkan kecamatan. Dan wakil presiden kita Ma'ruf Amin duduk sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Pertanyaan kita sebagai masyarakat awam, ngapain saja Pak Ketua Pertimbangan beserta anggota dan Ketua MUI beserta jajarannya kok bisa sampai jadi ajang teroris? Majelis Ulama Indonesia atau MUI memutuskan mencopot Ahmad Zain An-Najah sebagai pengurus Komisi Fatwa MUI. Keputusan tersebut tertuang dalam surat penjelasan MUI terkait dengan penangkapan Ahmad Zain An-Najah dalam dugaan kasus terorisme oleh Densus 88. Jujur, ini sangat memalukan sekali. Jika perlu semestinya
Pengurus dibubarkan saja, diganti dengan anak-anak muda yang lebih cinta dengan NKRI dan melek terhadap teknologi. Bagaimana tidak? MUI itu semestinya salah satu yang menjadi garda terdepan dalam memerangi terorisme sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya MUI. Tapi mengapa justru secara tidak langsung memproduksi teroris itu sendiri? Saya jadi teringat podcast dari Om Deddy Corbuzier yang menghadirkan salah satu bintang tamu dari MUI yang membawahi bidang menangkal radikalisme dan terorisme. Tapi sayang, rupanya sudah diturunkan oleh Om Deddy Corbuzier. Di sana dijelaskan dengan gamblang oleh bintang tamu yang masih terbilang muda. Dan dari NU itu menjelaskan secara detail dan cerdas bagaimana mereka dalam tanda kutip kelompok radikal masuk ke sisi sendi kehidupan. Bahkan merakit bom pun di internet sangat mudah didapat. Dan saya yakin secara perlahan Gus Yakut yang berlatar belakang Panser NU dan kerap berkonfrontasi dengan para kaum intoleran di NKRI menggunakan kewenangannya sebagai Menteri Agama untuk ikut mempersempit gerak-gerik mereka. Makanya tidak keliru jika Gus Yakut begitu dibenci sama kelompok mereka.